Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Saya Pagi. harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Johan, saya adalah salah satu dari nasabah Allianz. Nah, pertama kali ketika saya mengambil Allianz, satu bulan Juni 2017. Saat itu saya sedang bekerja dan berkuliah. Pertama kali ketika saya ditawarkan senilai Rp500.000. Jujur bagi saya ketika saat itu saya bergaji 5 juta, saya merasa, wah berat juga ya. 500.000 menurut saya berat, tapi setelah dijelaskan oleh Om Joni dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil asuransi dari Allianz. Lalu 1 tahun berlanjut, pada tanggal 5 Agustus, saat itu saya sama teman-teman saya sedang pulang dari gereja. Kami pergi makan bersama-sama, dan di tempat makan kami masih bisa bercanda tawa. Tapi ketika itu saya sedang memesan makanan. Saya berdiri dan kepala saya itu sakit banget. Sakit banget seperti gelombang, sakit-sakit banget. Lalu saya menoleh ke belakang ke teman-teman saya. Di saat itu saya amnesia. Saya benar-benar tidak mengenal siapa teman-teman saya. Saya benar-benar lupa mereka itu siapa, saya benar-benar hilang ingatan. Tapi saat itu saya masih sadar. Saya dipanggil sama salah satu teman saya, dipanggil, Johan, makanan kamu udah. Saya mengambil makanan dan saya duduk. Sontak saya mencolek punggung teman saya dan bertanya, nama kamu siapa ya? Di sana teman saya melihat kalau saya kayak bercanda, ketawa. Di dalam hati saya cuma bilang, kayaknya dia menganggap aku bercanda deh. Akhirnya saya lanjut makan dan teman saya menghampiri saya. Setelah itu saya nggak sadar. Bukan artian saya pingsan, tapi saya masih sadar, masih bisa berbicara, masih bisa ini, tapi saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Teman saya mengajak saya berbicara, tapi pandangan saya kosong. Saya melihat ke tengah, kosong, saya bisa menyaut apa yang mereka ngomong, tapi omongan saya itu melantur semua. Setelah dari itu, kehidupan saya itu kayak potongan-potongan film. Dalam artian, saya melihat saya sudah di WC, saya melihat tiba-tiba saya sudah berjalan, saya melihat saya di mobil, dan terakhir kali ketika saya udah bisa melihat lagi, saya berada di gereja. Ketika itu, pendeta saya menuntun saya untuk mengikuti doanya. Saat itu, saya bisa mengikuti doa dia, tapi saya tahu itu bukan saya. Saya nggak bisa mengendalikan mulut saya sama sekali. Dan akhirnya, teman-teman saya mengajak saya lagi berdoa, dan akhirnya saya sadar. Nggak terasa sudah 4 jam berlalu. Dan kayak badan saya capek, udah malam, dan akhirnya saya dianterin teman-teman saya pulang ke rumah saya. Malamnya teman-teman saya chat saya, Johan, coba deh, kamu periksa ke rumah sakit. Saat itu Minggu malam, Senin malamnya saya baru bicara sama mami saya. Nih, Johan kemarin sakit, Johan mau periksa ke rumah sakit. Dan saya chat dari agen asuransi saya, Om, aku mau pakai asuransi aku mau ngecek buat rumah sakit. Oh ya udah, dibantuin sama Om Joni, dan akhirnya saya memeriksakan keadaan saya di rumah sakit Royal Taruma. Selasa paginya, nah ini salah satu fotonya. Pertama kali saya dicek. Saya paginya saya di CT scan, saya di MRI, dan siang hasilnya keluar. Jujur saya shock. Saya shock banget, kenapa? Karena ada tumor otak sebesar 4 cm di kepala saya. Saya berbicara sama dokter pun heran. Kok kamu 4 cm baru ada gejala? Sebelumnya ada gejala nggak? Nggak ada, dok. Kamu minum nggak? Nggak. Ngerokok? Nggak. Kamu pernah balapan atau jatuh? Nggak, dok. Nggak pernah sama sekali. Kamu pernah ngalamin gejala lainnya nggak? Nggak, dok. Saya nggak pernah mengalami apa-apa. Jujur, dokternya pun kaget juga, bingung. Harusnya ketika tumor itu udah 2 cm, itu menggencet otak kamu, harusnya kamu sudah ada gejala. Tapi ini aneh banget. Harusnya ini dialamin juga oleh wanita parubaya sekitar 40 tahunan ke atas. Tapi kamu masih muda, baru umur 20, nggak ada gejala, nggak ada penyebab apa-apa, tapi kamu bisa menderita penyakit seperti ini. Setelah dari sana, saya jujur, saya shock, lemes, saya tanya ke dokter, dok, biayanya berapa kalau jika saya mau sembuh? Dia bilang, penyakit seperti ini, tumor otak, kamu harus dioperasi. Operasi otak. Biayanya sekitar 100-200 juta. Saya kaget, dan saya pun juga chat sama Om Joni, minta pendapatnya. Om Joni ngomong ke saya dan keluarga saya, Johan, mendingan kamu coba cari second opinion, pendapat yang lain. Jangan percaya di satu dokter aja. Saya tanya lagi ke sumber waras, hasilnya pun juga sama. Cepat atau lambat kamu harus dioperasi. Karena penyakit ini juga akan semakin membesar jika kamu menunda-nunda dari tindakan operasi. Lalu saya pergi juga ke Rumah Sakit Siloam Karawaci, ketemu salah satu dokter yang paling ahli di bidangnya, Profesor Dr. Eka, dan dia pun bilang yang sama, kamu harus operasi, gak boleh tunda-tunda lagi. Ini udah 4 cm, udah cukup besar, bersarang di kepala kamu. Takutnya malah menyebar dan malah makin parah jika kamu tidak operasi. Jawabannya pun sama, minimal kamu sediain uang senilai 200 juta
rupiah untuk operasi otak. Tanggal 31 Agustusnya saya dioperasi di Rumah Sakit Darmais. Saya dioperasi di Rumah Sakit Darmais. Sebelum itu sempat ada saudara saya bilang ke saya, telepon mami saya, kamu nggak usah khawatir, biayanya akan saya tanggung semua. Sebutkan berapa. Dan saya sudah tanya dokter, saya sebutkan angkanya berapa. Saudara saya nggak jawab apa-apa lagi, nggak ngomong kalau dia mau cover. Ya, jujur, saya agak lemas juga, bingung juga akan seperti apa. Saya dioperasi di Rumah Sakit Darmais, 6 jam berlalu, 7 jam saya sudah sadar, dan jujur, puji Tuhan banget, kasih karunia Tuhan banget, mujizat Tuhan banget, saya boleh menerima kesembuhan. Saya udah bisa normal kembali. Sebelumnya dokter bilang, saya nggak bisa kasih kamu jaminan apa-apa, karena operasi ini cukup besar, kamu bisa buta, bisa lumpuh, bisa bisa stroke dan bisa bisu, tapi jujur dikasih karunia Tuhan banget. Nah, tadi di foto selanjutnya, sorry Pak Andreas, nah ini foto saya setelah dioperasi. Kalau kalian bingung ini apa sih? Nah, itu staples teman-teman. Itu staples gunanya apa? Gunanya itu buat tulang, karena buat nyambungin tulang saya. Saya dioperasi, kalau dilihat, mungkin ada yang lihat dari kamera, ya ini saya dari telinga sini sampai kepala, seperti yang di foto tersebut. Itu foto saya. Nah ini setelah dari cabut juga. Nah ini staplesnya ya, cukup besar, dan ya itu bilang, ya itu nancep ke kepala saya. Nah, setelah dari rumah sakit tersebut, saya dibantuin ajuin klaim oleh Om Joni. Saya dibantuin klaim sama Om Joni. Om Joni ngomong ke saya, Johan, kamu tolong sediain dokumen ini ya. Oh ya Om, saat itu jujur sebagai orang yang nggak begitu percaya asuransi, nggak begitu teredukasi dengan asuransi, saya nggak berharap apa-apa sama sekali, teman-teman. Benar-benar saya nggak berharap apa-apa. Nggak berharap akan turun, saya nggak berharap kalau manfaat-manfaat itu cair, saya nggak berharap. Yang saya tahu asuransi itu, kalau saya sakit, di cover rumah sakit. Udah itu doang. Atau kalau saya meninggal dapat uang. Tapi saya nggak tahu ada manfaat-manfaat yang luar biasa seperti yang saya dapat di Allianz ini. Nah, beberapa bulan selanjutnya setelah saya ini bukti dari klaim, pengajuan klaim. Mungkin bisa agak ke bawahan Pak Andreas biar kelihatan ini. Nah, saya mendapatkan klaim benefit dari CI 100 dan CI Plus senilai Rp201.140.475, teman-teman. Dan plus payer. Kalau teman-teman bingung, ya ketika saya kena kritis, saya udah nggak bayar asuransi sampai saya umur 65 tahun. Yang berarti ketika itu saya umur 20, ya 44 tahun saya nggak bayar asuransi sama sekali. Kamu baru bayar berapa sih, Johan? Saya baru bayar 14 bulan, teman-teman. Saya jujur, saya pun shock juga. Saya lihat email, shock, seneng, jujur saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak percaya juga, orang nggak percaya asuransi, dan ya, percaya nggak percaya, ini yang saya dapat dari Allianz. Sungguh, manfaatnya itu benar-benar luar biasa banget, teman-teman. Nah, baru masuk 14 bulan dengan premi Rp500.000 doang, tapi saya bisa dapat manfaat begitu besar banget, teman-teman, di Allianz ini. Jadi bagi saya ya, Allianz ini udah sangat baik banget sama saya. Saya baru 14 bulan, saya bayarnya cuman bisa dibilang murah banget, dan saya dapat uang 200 juta penanggungan kritis, dan saya bisa dibayarkan sampai saya umur 65 tahun, saya nggak bayar lagi. Sampai sekarang, setiap bulan email itu ada, dibilang tagihannya itu, dan tagihan itu dibayar oleh Allianz. Jadi saya nggak bayar premi asuransi apa-apa. Dan mungkin buat terakhir, hal yang paling saya nyesel ini apa di Allianz? Saya sangat nyesel karena saya mengambil Rp500.000 doang, teman-teman. Ini saya bukan promote atau apa, bukan endorse ya, teman-teman ya. Tapi saya menyesal. Kenapa? Karena saat itu saya berpikir sebagai anak muda, saya suka olahraga, saya sehat, saya kuat, saya paling jarang sakit di keluarga saya. Tapi ketika mendapat penyakit, wow, tumor otak, teman-teman, nggak sangka ya. Dan saya selalu berpikir, wah, saya belanja aja nih uang saya nih. Saya lebih baik kalau saya buat yang kebutuhan saya yang lainnya lah. Tapi ketika saya mendapat penyakit, saya baru pikir, aduh, coba waktu itu saya ambil 1 juta. Coba saya waktu itu nggak pelit sama diri saya sendiri. Pasti saya bisa mendapatkan manfaat yang lebih, dan ya bisa mendapatkan sekitar 1 M kali ya, teman-teman ya. Kalau saya lebih paham dengan kartu-kartu yang baru itu tersebut, manfaat yang baru. Jadi ya,
So ya saya mendukung teman-teman, mendorong banget teman-teman buat mungkin bisa membagikan kesaksian ini. Jadi nggak ada kata oh asuransi itu jelek, asuransi itu kalah sama BPJS, nggak ada teman-teman. Asuransi ini sangat bagus teman-teman. Well, sekian dari sharingnya pada saya. Semoga ini semua dapat memberkati teman-teman semua ya. Nah, ini bukti kalau ini foto itu saya teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, ya. Ini bukti kalau ini bukan skin ya teman-teman ya, bukan gunting rambut, tapi ini dari operasi teman-teman. Dan bisa dibilang ya nggak tumbuh, tapi saya puji Tuhan banget ya, cukup keren ya. Nah, saran teman-teman kalau ambil asuransi ya yang maksimal juga ya, jangan pelit-pelit sama keadaan sendiri. Sayangi diri kita sendiri, karena kita bertanggung jawab sama diri kita masing-masing, dan jika kita sayang keluarga kita, ambillah asuransi buat orang-orang yang kita sayangin. Ketika sakit, income itu nggak ada. Ketika sakit, banyak banget harus kita perjualkan, harus kita menjual aset kita atau apapun, dan itu bisa merugikan dari orang-orang kita sayangin. So, semangat teman-teman. Terima kasih.